Teman-teman semua ya, menjadi first half kita dari rentetan 6 game yang akan dimainkan ke 17 tim. Kita akan melihat kemanakah mereka akan berlabuh. Pesawat dari Docs menuju ke Camp Alpha berarti cukup adil, cukup 50-50 walaupun tetap lebih dominan ke arah bawah. Oh iya, ke arah bawah. Nih, gue terawang-terawang. Harusnya di Kuari. Kuari, oke, Kuari kanan bawah, gua ke Ruins. Ruins. Tahu kan gue Bagus, milih apa? bagus. Udah ketebak ya polanya ya. Iya. Tapi gak apa-apa. Itu yang seru. Karena kalau misalnya kita di same side kan kurang gitu ya, kurang. Betul. Dan ternyata Bigetron kembali ke rumah. Bigetron back home ke arah bootcamp. Betul. Agak tersebar ya dari beberapa tim itu bermain dengan satu orang di sini, satu orang di sana. Kita lihat dari Boom, Power Danger lakuin yang sama, Livescape juga aku yang sama gitu. Betul, Victim gitu. bahkan juga melakukan hal yang sama, Itu scrapping sendiri gitu. Nanti baru regroup. Ini dia back home ya, dan Liquid bermain kali ini. Baru ditanya. Udah dijawab. Langsung dijawab. Berarti bukan atau yang lain. Bukan atau yang lain. Bukan Memang atau yang lain. bagaimanapun dengan ada 5 player, ada rolling lah bisa kita katakan ya. Yang dilakukan sebuah tim. Dan kalau Liquid bermain berarti kalau merujuk ke PMPL berarti ini adalah line up utama nih dari Bigetron. Kalau kita lihat akan work very well. Tapi dari Action Dewa juga berkaitan dengan Alter Ego. Masih ya ketemu-ketemu juga ya dari antara beberapa tim. Datmosh melakukan sebuah tarik mundur terlebih dahulu. 5 peluru dia punya, ganti KKM harusnya untuk tidak dikejar lagi. Tapi justru seorang Asap yang mendapatkan Bing Smoke lagi dan lagi. Asap. Dan bahkan langsung di-end dengan DBS. Mungkin karena tadi dari satu player Alter Ego ya tadi itu belum memiliki vest sama sekali, Itu armor, helm, dan Asap sendiri walaupun sudah menerima beberapa peluru AKM panas tadi, tapi dia pakai vest, dia pakai helm, masih aman. Yang penting SNI helmnya. Nah itu dia, harus SNI ya, teruji klinis. Iya betul sekali. Karena berbahaya kalau tidak SNI ya, amit-amit terjadi kecelakaan kan. Kecelakaan seperti AE tadi ya pakai helm. Kecelakaannya tapi kena 762 ya. Iya. Tapi bener banget tadi kata Nona itu sebuah gameplay kalau kita memang fight one on one tentu kalah secara vest dan helmet ini menjadi disadvantage, bener banget. Karena pasti teman-teman perhatikan deh kalau kalian lagi nembak terkena damage dari lawan itu aim kalian tuh nggak jadi on point lagi. Betul, ada sedikit pergerakan, ada sedikit recoil di situ, ada shakingnya, iya. Betul. Dan di sini kita lihat EVOS Reborn santuy banget di Paradise, feels like in Paradise beneran. Feels like in Paradise, bener-bener treat well ya dari Paradise betul. Resort sendiri, dapat loot yang banyak, kota yang luas dan masih dalam safe zone juga. Nah kalau zona ke arah Paradise berarti ini cukup atas ya. Iya harusnya cukup atas sih. Mungkin kita bisa lihat dari zonanya seperti apa nih. Karena Charlie nggak masuk zona nih. Iya Charlie itu. Tapi berarti harusnya Quarry masuk. Harusnya masuk sih. Karena nggak terlalu ke. Nggak bau-bau banget lah Quarry. Iya. Agak naik dikit. Masuk dikit. Ya tipis. Tapi setidaknya Ruin nggak masuk sama sekali. So Hoki lagi. Another W for Nona. Tapi ini kejadian kayak kemarin loh, Non. Dan kan akan fokus ke arah Pulau Bravo. Lihat, udah gerakan cepet banget dilakukan oleh banyak tim. Victim langsung ke arah bagian atas, Bigetron bahkan Liquid langsung dikirimkan ke arah gudang 3. Iya. Dan juga tim-tim lain udah mulai bergerak, kayak Supply Bank juga, bahkan Power Danger. Akankah terjadi pertemuan-pertemuan atau justru ada behavior lain yang dilakukan oleh masing-masing tim? Iya betul banget, dan kalau misalnya di saat rotasi ke Clash ini bakalan bisa banget terjadi. Karena kita lihat juga banyak dari tim yang masih berada di luar zona tentunya, dan kita harus ingat lagi, kita recall lagi kalau ini adalah Sunhawk. Dimana map Sunhawk ini kita bisa bermain healing gitu. Nah ini tadi gue baru mau bilang ini fortunate situation atau keadaan yang menguntungkan bagi Zone karena mengarah ke arah bagian atas. Namun ternyata bertemu dengan Alter Ego yang setelah kehilangan Datmosh mereka bergerak menurut gue lebih agresif. Lucap langsung knock out sementara waktu, dan kalau kita lihat player zone lainnya ini jauh, sedangkan dari Alter Ego bisa regroup cepat karena ada vehicle. Betul, dan ini langsung komit aja push ke arah zone esports yaitu Lucap Boy yang sudah di knockdown. Tapi dari sisi lain dari Flykido sendiri bisa melakukan open fire, bisa memberikan damage kalau Alter Ego terlalu tergesa-gesa. Tapi Lucap Boy sepertinya akan dibiarin bleeding out aja karena posisinya juga udah gak memungkinkan untuk di revive.
kecuali ini menangin perang dulu, tapi ini nggak cukup waktunya. Iya betul banget, ditambah zona juga mengarah ke arah bagian atas ya, jadi mau fight lama pun tidak masalah untuk Alter Ego terutama ya. Sedangkan zone e-sport pun ingin menyelamatkan cepat, dia nggak punya momentumnya karena Alter Ego benar-benar jagain, dan lihat ada jalan raya yang begitu lebar antara zone e-sport dan juga Alter Ego. Iya, dan satu juga disadvantage dari zone esports adalah mereka nggak punya vehicle. Kalau mereka at least punya vehicle mungkin masih bisa kalau mau setia kawan Iya, ibaratkan setia ya. kawan dalam tanda kutip Dalam tanda kutip, resiko. iya resiko. Makanya tadi kan ini nggak kelihatan aja Iya camnya ya kan. betul. Nah, di tempat Ada lain Takai, betul dia sekali. Wah, ini display. berbahaya sih. Crash juga open field banget dari bot tadi, cukup komitnya karena bagian depan, tembakan lagi karena Crash, damage-nya kena dikit, tapi ini dia hanya 17 untuk setiap peluru. Nih, mana yang nggak percaya kalau ada bullet travel juga di PUBG Mobile, makin jauh damage-nya tuh berkurang. Betul, di PUBG Mobile itu ada bullet travel. Bahkan timing dari kita kalau pakai sniper juga harus memperhitungkan bullet travelnya. Betul. Kita aim jangan pas banget di kepala. Kalau misalnya dengan jarak 200 meter lebih, Agak naik agak ya. naik karena bulletnya juga bakalan jatuh. Ada bullet dropnya juga. Jadi sih kita Crash bos. lagi tembakan dan Yap. akhirnya on point. Crash juga udah terknock out. Takai ini PR dan juga raport merah sih bagi mereka, karena di game pertama Chicken Dinner 2 game atau setidaknya tadi deh Miramar mereka dipulangkan ke lobby cukup cepat. Tusun. Sanhok kali ini langsung kehilangan 2 player di awal-awal. Harusnya mereka bermain sedikit pasif ya kali ini karena mereka juga nggak bisa santai-santai aja karena masih ada di first place. Yap. Karena ada banyak tim yang mau mengejar dan mau menurunkan, menghepas, mengkudeta posisi dia untuk turun ke bawah. Betul sekali. Sementara di kill feed tadi kita lihat Boom Esport mendapatkan 1 player dari Dewa United Hands, langsung dipulangkan ke lobby. Kali ini Smith sedang mencoba, lihat sebuah quick scope ke arah Mineral. Mineral tadi bener-bener mantekin jendela loh tiduran di sana. Iya. Dan AS Mid kalau misalnya melakukan reposition tanpa ngeblok vision dari mineral udah pasti bakal langsung di spray aja sih. Betul, dan di kill feed lagi-lagi Ken mendapatkan player Dewa United Uni. Tadi dipulangkan ke lobby dengan dipukul loh oleh player dari Boom. Dipukul. Wow, wow, Aduh, wow. dipukul gak tuh? Berbahaya banget ya. Berbahaya tauntingnya ya. Betul, Tapi nggak Boom apa-apa nih. untuk para supporter timnya tenang aja kalem. Itu Chill, biasanya kalem. bercandaan antar Betul. player. Atau mungkin mau hemat peluru kan dari Boom. Iya, bisa jadi. Nah, ini berbahaya juga bagi Alter Ego karena tanpa mereka sadari Ada Leon Leon. berhasil melakukan flank ke arah bagian belakang. Kalau Alter Ego tidak disiplin menjaga di dalam compound, bisa jadi free target nih untuk seorang Leon ke arah Alter Ego. Tadi kayaknya Alter Ego ada 3 player kok. Tinggal 2 player dalam compound ya. Satu lagi kemana dia? Satunya kayaknya menuju ke Jangan-jangan arah dia lain. nge-flank juga ke arah Waduh. depan. Ayo, Ada saling flank yang lakukan nge-flank. flank Iya. ya. Alright, akan kita saksikan nanti karena belum terdeteksi. Yang pasti sekarang Leon udah mendapatkan tempat dan XCNDU. Lagi dan lagi ya dengan gameplay yang cukup mirip dari hari kemarin. Mereka dapat loot tadi sekitaran dari bootcamp, langsung berkumpul di bagian high ground dan melakukan setup 4 mata angin. Betul, 4 mata angin, hati-hati masuk angin. Wah, betul Ente bahaya, ya, Mas. ente ya. Ente kok itu. Nice try, Nona. Iya, palingnya nyoba, ya kan Iya, coba aja apa-apa. dulu. Nah, dari kalau posisinya Axian sendiri sih, kalau kita lihat dia pasti bakal ketemu Evos yang suka rotasi ke tebing itu tuh 2 tuh. Oh yang iya, bukit. tebing 2 yang ada batu gede itu ya. Iya, karena Evos juga kan dari Paradise, dia kan suka Betul. banget lewat situ. Mungkin bakal ambil airdrop dulu, karena airdrop juga nggak begitu jauh. Sepertinya, jauh deh. Lumayan lah. Lumayan lah. Tapi ya masih bisa diraih lah mengingat nih Sanhok ya. Cuman kembali lagi airdrop ini bisa jadi bumerang. Kalau nggak hati-hati, kita nggak aware juga, maksa ngambil justru berbahaya bagi tim kita sendiri. Dan EVOS Reborn ini cuma tinggal terlihat laser di sekitaran Paradise juga di minimap sementara waktu. Ini dia akhirnya 3 player lain ternyata bener ke arah bagian belakang. Jadi agak berpisah jauh ya, Laser benar-benar ngeliatin ke arah jalur bootcamp, sedangkan 3 player lainnya ya udah stay terlebih dahulu. Tapi tadi ada tembakan ke arah Laser, berarti dari Axian Dewa. Hati-hati Laser, lu benar-benar sendirian. Kalau ke takedown bisa sulit untuk di revive oleh teman-teman. Iya betul sekali, tapi Axian sendiri kalau mau commit fight sama EVOS agak kesulitan, jaraknya jauh. Terus Betul. juga banyak neutral compound, neutral barricade yang jadi advantage juga dari EVOS Reborn. Di sini Dewa United telah kehilangan 2 orang tadi yang dipulangkan oleh Ken.
Ada 500 meter yang harus ditempuh oleh para player Dewa United dan juga Bumi Esports. Di sini kita lihat ada satu tim dengan full. Oke, Ozora mencoba peruntungannya untuk langsung maju ke arah depan. Di sini ada Ponbit dengan Thompson mencoba maju mendapatkan vision spray down, tapi lagi-lagi Ponbit dengan Thompsonnya terlalu kuat. Betul sekali ya, Ponbit benar-benar kuat dengan close quarter combatnya. Kryzen menjadi last man standing kali ini, terlalu melakukan sebuah open pick. Ini tinggal sendirian loh, sangat berbahaya kalau benar-benar terus fight ke arah Boom. Ditahan loh sama Boom ini, karena Boom juga butuh poin, dan dari kill point ini cukup besar loh. Kalau bisa merasakan seluruh player Dewa. Ponbit udah cukup low HP di sana, dan ingat Boom punya vehicle. Baru gua katakan, lihat maju Ikyar dan Ken karena Dewa United 2 versus 1 situation. Kryzen akan melemparkan sebuah utility sepertinya udah cukup matang. Lemparkan ke arah depankah dari Kryzen, meledak di bagian sana dan Ken terkena. This is not a good situation. Kalau dilemparkan nade yang kedua, dan itu dia ternyata Molly lemparkan ke arah bagian depan. Ikyar sedang berusaha melakukan revive, dan ini dia step udah mulai terdengar. Kryzen melakukan 1v1 situation, tapi justru reload terlebih dahulu dan tembakan dari jauh meratakan seluruh player Dewa United. Pulang ke lobby, Boom mendapatkan 4 poin di awal-awal hari. Wow, ini cukup rapi, dan kita sebenarnya nggak ngeliat early fight seperti apa yang dilakukan Bumi Esports dan juga Dewa United. Tapi tadi sebuah body system yang luar biasa, dan akhirnya pecah juga peperangan antara Alter Ego dan Zone Esports. Dari sini Mineral di take down oleh AS Smith, menggunakan AKM langsung dipulangkan ke arah lobby. Low HP, Flakido akan langsung masuk. Oke, langsung masuk di spray down, tapi belum, masih mundur kembali, tutup pintu karena ada pintunya jadi bisa ditutup, dan di sini langsung dihancurin aja tutupnya, pintunya, dan langsung dipulangkan ke arah lobby Alter Ego Smith. Kesel kayaknya, kesel. Emosi, ada emosi. Kalem lur. Waduh. Nggak sayang peluru ya dia. Iya, luar biasa ya. Tapi menurut gua ya Zone memang mungkin sekesel itu ya, karena ditahan dari awal, walaupun again anything can happen di Battle Royale. Baru selesai sama Alter Ego, ada 2 player Skylight Gaming yang sudah mendekat ke arah posisi Zone Esports, dan ini akan menjadi kesulitan sendiri karena komponen tadi yang mereka miliki jadi kayak tukeran di posisi. Sekarang Zone Esports di posisi Alter Ego. Betul banget. Tapi tadi berarti Zone luar biasa ya, bisa push ke arah tim Alter Ego yang memang udah jagain loh dari awal tadi ya. Leon masih hidup, berarti flanknya Leon berhasil. Leon ngeplay-nya berhasil, satu player tadi kan 2 player Zone Esports ya, Mineral dan Flakido kan. Duanya maju, Mineralnya tadi di take down sama Alter Ego Smith, tinggal sisa sendiri, dan akhirnya Smithnya juga nggak bisa berbuat banyak, harus pulang ke arah lobby. Dan kita lihat di sini Morph yang sebentar lagi akan bertemu dengan Bigetron Red Alliance, tapi belum ada yang melakukan open fire, tapi udah pasti dapat infonya. Ini juga Jakes sudah kelihatan sama Zuxi. Zuxi mencari momentum, Zabro lagi nyebrang, di spray down dengan kali 3 effortnya, mungkin langsung di end aja begitu. Betul sekali, langsung di end, gak dikasih nafas. Gak dikasih nafas. Ya. Knock end dari seorang Zuxi itu tadi sepersekian detik gak sih, 1 atau 2 detik lah ya, tapi langsung on point ke seluruh tubuh dari player dari Morph tadi ya. Dan ini berbahaya banget bagi Morph karena udah kalah secara kuantitas, sedangkan mereka harus bisa menembus barikade yang udah dibangun oleh Bigetron Red Alliance. High groundnya dikontrol, di pinggiran sungai juga dikontrol, dan sepertinya Morph menyadari hal tersebut, tidak ingin maju lebih jauh lagi. Namun Leon dari Zone Esports terspot oleh SG, mungkin sedang melakukan loot tadi ya, dan akhirnya menyisakan Flakido sebagai last man standing. Iya, dari Flakido sendiri harusnya sih lebih memilih untuk menyelamatkan temannya sendiri. Dan di sini kita lihat ya, seperti biasa Jersey sendirian. Dan ada backup lanjutan dari Pinky yang sudah mendapatkan informasi dari Jersey sendiri yang udah di knock out, dan di sini Flakido seharusnya berusaha untuk menyelamatkan dari Leon, dan masih aman karena Pinky juga posisinya masih agak di tanah yang sedikit landai. Gue tidak melihat ada utility yang dilemparkan, jadi justru menurut gue free kill untuk Zone Esports, walaupun memang sebelumnya dari Jersey udah memberikan knockdown untuk ke arah Zone Esports. Mungkin dia berpikiran ada revive yang sedang dilakukan, iya, betul. Tapi justru Zone Esports lebih disiplin untuk melakukan penahanan, terutama dari seorang Flakido. Mungkin dia lebih ke, dia mau mencegah terjadinya revive, karena kan tadi kita lihat pas lagi Leon ter-take down, Flakido ngelemparin smoke, dia mau revive. Betul. Dan mungkin tadi dari Jersey sendiri, wah nggak bisa, jangan sampai dia revive, sampai dia revive. Nanti dia jadinya kalah kuantitas dari Jersey-nya. Dia, oleh karenanya ternyata ada pergerakan yang berbeda yang dilakukan oleh Zone, tapi tadi dari Leon masih melakukan sebuah
Animation dari PUBG Mobile dan juga Morph Team kali ini kehilangan lagi Dua satu player. punggawanya. Berarti Iya, 2 player benar Nona ya. 2 player sudah betul. dipulangkan oleh Bigatron Red Alliance. Wah, ini sih udah harus hati-hati banget. Dari Morph juga udah ketahuan posisinya, pergerakannya juga udah dipatahin, rotasinya juga. Lu mau kemana kita udah tahu. Dan di sini kita lihat Bigetron udah ngirimin satu playernya berada di safe zone. Karena kalau kita lihat dari mapnya tadi, kalau nggak salah Gudang 3 nggak masuk zona lagi. Betul. Ada sekitar 170-150 meter yang harus mereka tempuh untuk masuk safe zone. Dan benar aja, 2 player yang tadi menunggu Morph melepas mereka begitu saja. 3 player dan langsung masuk ke arah safe zone. Betul. Mungkin abis sudah masuk safe zone mereka bakalan ngelok lagi kali ya. Bisa jadi gatekeeping lagi ya. Tapi ini Ha-ha. kalau gue lihat dari circle ya berarti menuju ke arah kanan atas. Tim seperti Bigatron bisa masuk karena memang dekat dari bagian bootcamp. Berarti yang benar-benar diuntungkan Itu adalah Paradise, Tatmok. Paradise, betul. Berarti kayak EVOS Reborn dan Yap. juga tadi yang ada di bagian atas lainnya itu akan cukup menguntungkan. Tapi Oh, Ezreal, oh oh. no, dia lagi coba tarik mundur ke arah bagian belakang tapi justru terspot oleh Takai. Langsung saja Gremory di sana menghentaskan Ezreal dan menjadi kill pertama yang masuk ke arah Takai. Wah, tadi padahal Morph yang ngepick duluan, Morph yang tahu info duluan. Tapi di saat dia mencoba untuk disengage dari fightnya, dia Yes. mundur. Justru di saat itulah momentum di mana Takai Grimory melihat pergerakan dari Ezreal. Betul, dan ini ya Morp udah bermain cukup stabil di 2 game pertama. Kali ini pukulan yang cukup telak karena Morp karena kehilangan 3 player, bahkan belum masuk dalam zona. Dan kalau kita ingat tadi, jalur Morp ini kalau Takanome langsung lurus ada Bigetron. Yap. Di belakang dia juga Ada ada Takai. Takai. Betul banget. Dan di mana dia pastinya juga kalah atas jumlah player yang akan dia temui gitu. Dan di sini Grimory mungkin mau menyeberang dengan cara aman, yaitu melewati komplek-komplek building yang ada di bootcamp. Ya ini lebih aman sih kalau untuk nyebrang zona. Dan betul saja ada di Paradise zonanya, dan EVOS ini bakalan harusnya kalau mereka mau main aman agak keluar sedikit dari Paradise, karena zonanya tentunya bisa jadi akan memaksa mereka keluar dari kompon yang mereka miliki. Dan kalau misalnya posisi ketahuan seperti biasa akan sulit untuk keluar. Dan di sini Pinky masih dengan fight yang cukup lama melawan Zone, mencoba melemparkan granat masuk ke dalam rumah. Sudah masuk tapi belum ada damage, kurang masuk ke dalam. Dan Pinky sendiri di sini sudah ada temannya, 2 orang yang regroup position just in case Pinky kalah untuk push ke dalam kompon yang dimiliki oleh Zone Impulse. Dan sepertinya akan mencoba langsung dimasukin aja, atau enggak, ditunggu keluar sepertinya sama Scarlet Gaming. Wah, Oh enggak, ini komit berarti ya dari SG benar-benar. Nope, this is do or nothing, do or die. Iya. Akan mulai masuk kah? Masih ada smoke aja. Pinky dan lain-lain masih cukup galau, tapi ternyata itu adalah sebuah bait movement untuk memaksa zone ke arah tempat lainnya. Fly Kido tertake dan misalkan Leon sendirian saja, dan Pinky masuk menjadi akhir bagi zone e-sport. Namun Morph kali ini harus menghadapi 2 orang melawan Takai. Sebuah kontrol terjadi, namun Takanome tidak bisa menghadapi 2 player yang komit ke arahnya. Kill kedua masuk untuk Takai Esports. betul sekali. Dan di sini kita lihat di mana Takanomi yang menahan diri untuk berada di sekitar area bootcamp justru memberikan pundi-pundi poin ke arah Takai dan Victim yang benar-benar menganggap Takai ini adalah rivalnya di turnamen ini. Karena Victim butuh kejar Takai. Iya, dia Dan benar-benar berbahaya ya. Victim iya. bahkan sampai komit loh ninggalin Gremory. Misery. Gremory tadi. Misery ya? Misery. Misery yang benar-benar berada di luar zona untuk nungguin player yang lama keluar dari bootcamp. Oh lordy, Bigatron pun masih melakukan gatekeeping di bagian high ground. 400 meter jarak mereka, namun dengan terdengar tembakan tadi, benar-benar informasi aktif ke arah Bigatron kalau ada orang di bootcamp. Namun sepertinya Luxi tahu Bigatron pun masih butuh poin yang banyak, lebih memaksimalkan untuk player 4 orang ya di Iya. bagian late game dan regroup ke arah teman-temannya. Karena zonanya berarti makin ke arah bagian kanan. Di kirinya ini 300 meter ke arah zona keempat. Yap, betul sekali. Dan berarti dia masih ke arah sekitar Paradise Cow situ ya. Arah-arah kanan atas ya Kanan harusnya. atas, kanan atas. Dan kita lihat, dan dari Paradise sendiri
harus mulai bergerak, berarti akan merapat dan mungkin ke arah open field. Iya, mungkin akan mendekati camp Bravo sih harusnya berarti ya. Karena makin ke kanan lagi, tapi dari supply bank bertemu dengan RRQ. Satu orang langsung aja di knockout. Tapi ini dia Bagus banget, McLaren yang sangat luar biasa ya. bagus banget yang biru Waduh. pink ini, aduh. Iya, ini kan yang paling atas kan. Iya. Cuman dua yang paling atas ini sama yang warna merah, hitam emas, sorry. Yang gold ya. Iya. Rasa ingin nomor stong, dan di sini kita lihat ada Santra yang rasa ingin bermain lebih lagi. Udah stong tapi harus turun aja karena ada Naider yang knockin tadi, dan di sini RRQ juga Naider harus di knockdown. Terjadi trade knock di sini dan Jill dengan molotovnya dilemparkan ke arah Naider belum bisa memberikan damage, mungkin belum melebar apinya di sini, dan di sini Jill sepertinya akan langsung commit push fight, tapi di sebelah sisi kirinya dia terlalu terburu-buru. Ada Narpeko di sisi lain yang backup dua player RRQ di compound. Betul sekali, ini persebaran dari RRQ cukup baik ya, di mana menyisakan satu player di arah bagian high ground untuk bisa melakukan crossfire ke arah bagian depan. Gatekeeping lagi-lagi terjadi. Tim yang lambat masuk dalam zona lagi-lagi menjadi korban. Bahkan victim kali ini juga sepertinya terhenti ya pergerakannya karena satu demi satu tertahan oleh Bonafide. Tapi Galon justru terlalu fokus karena tidak menyadari 69 pun masih ada dua orang yang di bagian belakang. Tapi Voldemort membalikan keadaan, lagi threat kedok terjadi, dan ini berbahaya sekali bagi kedua belah pihak, terutama 69 karena banyak sekali player yang udah mulai ter-takedown, bahkan misalkan dua saja saat ini. Kesempatan ini diambil oleh EVOS. McLaren touchdown dan berhasil untuk masuk ke arah daerah compound ini, bahkan Red Face tidak jadi ter-knockdown, masih bisa untuk melakukan healing. Wah, ada play dari sini. Zuxi mencoba melakukan push ke arah XCN dan mendapatkan dua player yang sudah ter-knockout. Molotov membakar begitu banyak player dari XCN, bahkan tidak terjadi begitu gunfight yang kita inginkan karena player XCN udah terbakar api, mau bagaimana lagi. Oke, Baba Yaga mencoba melakukan healing. Ada dua player yang masih aktif. Ya udah, kita lihat seperti apa yang akan dilakukan. Ryzen melakukan healing, dan di sini juga tertakedown. Ryzen tadi sempat healing tapi momentum yang tidak tepat, timing yang tidak tepat, sehingga harus kehilangan Zuxi. Susah untuk di revive. XCN berusaha untuk tenang. Di sini Liquid mencoba melemparkan granat tapi ke arah memantulkan dan mendapatkan dua player. Di sini ada Baba Yaga yang tersisa, tidak bisa memberikan impact yang begitu banyak sehingga harus dipulangkan ke lobby XCN. Yes, XCN Dewa bisa di take down dengan Bigetron Red Alliance. Namun trade yang cukup berat juga ya Yap, betul. bagi Bigetron karena Itu udah pasti ke take down sih sama bahkan player. Ponti tadi mendengar step dari RRQ sepertinya. Oh bukan, Supply Supply Bank. Bank, sorry, ya itu dia akan menjadi dekat, tapi Ikyar tertakedown oleh zona. Berarti nggak pas Nggak healing mungkin yang damage. healing atau kurang first aid-nya ya. Oke, kita lihat Frenzy ada di bagian bawah sana, tidak ter-takedown oleh Ponbit, dan Ponbit langsung jagain dong. Mau dilempar tapi terkena What juga. a timing. Frenzy mengetahui ternyata titik di mana Ponbit berada. Ini makin panas, ini makin tersisa di zona ketujuh, tembakan ke arah bagian depan. Power Danger yang tadi mendapatkan zona, sekarang justru kedatangan tamu yang cukup berat, yaitu Livescape yang cepat juga untuk kontrol area. Betul sekali, dan di sisi lain ada Frenzy yang bisa melakukan backstep ke arah Power Danger. Kit yang dimiliki tersisa 8 bahkan, tapi belum ada gunfight yang terjadi di antara Power Danger, Supply Bank, dan juga satu tim berwarna orange. Betul banget, itu Livescape Oh ya. ya, oke. Betul Livescape. sekali, dan ini Frenzy udah mulai ke spot. Ada net dilemparkan dan Frenzy pun dipulangkan ke lobby, berarti dalam zona. Kali ini Livescape melawan Power Danger, namun Power Danger yang fokus ke arah Livescape ternyata kali ini tidak mengetahui ada sebuah tembakan yang cukup on point. 3 melawan 3 antara Power Danger dan juga Livescape, walaupun revive masih bisa dilakukan. Zona tidak berpihak ke arah keduanya. Siapakah yang bisa masuk dalam zona? Dan itu dia, nade-nya connect ke arah seorang Mizu. 3 melawan 3 lagi kali ini. Dari Kenot masih bisa untuk melakukan pengamatan ke arah bagian depan, tapi justru sekarang terspot oleh Livescape. Ini Bonafide nge-heal. Siapa satu lagi ya? Apakah SG? Karena SG juga biasanya melakukan healing nih. Nade-nya dilempar cukup on point tapi tidak mendapatkan knockout. Tapi Morphe di sini- masih melakukan healing di luar. Yap. Oke. Karena tadi ada sekitar 8, harusnya ini udah keempat, ketiga mungkin 8 kitnya. Betul. Ini juga kita lihat Kenot masih berusaha. Oh ya, betul. Udah habis malah. Masih 4 loh. Ini siapa satu lagi ya? Satu lagi siapa? Livescape, Power Danger, Bonafide. Ya, satu lagi siapa? Menarik. Oke.
Oh, SG, betul kan, SG. Betul, Scarlet Gaming. Oke, tapi Power Danger dan ini Berhasil akan keluar menjadi dari pressure-nya dari landscape, dan di sini kita lihat Kenot berhasil tertekan oleh Dino, dan Kenot harus di revive, tapi Kingu nggak bisa bergerak banyak. Karena Dino udah cari infonya, tapi di sisi lain kuantitas yang dimiliki oleh Power Danger memberikan advantage. Dua player Power Danger terkena knockout, dan di sini kita lihat dua pemain aktif dari Livescape dan dua pemain aktif dari Power Danger. Betul, tapi revive sedang dilakukan oleh Power Danger ini berbahaya sekali. Tapi Toms melemparkan nade ke arah depan sana, berbahaya. Tapi ternyata itu Molly yang memberikan sebuah damage yang cukup besar. Bahkan Kenot yang mencoba untuk pick justru ter-take down di sini. Toms mencoba untuk maju ke arah bagian depan, cukup low HP juga. Tapi ternyata Kingu the last man standing. Wow, lihat folding beat yang luar biasa. Wow, Livescape. What a style to finish the game. Dengan adanya fault mungkin agak kebingungan Power Danger tadi ya. Mau nembak kemana? Ternyata dari belakang yang justru mendapatkan kill. What just happened? Wow, yo man, that